Team as they take on the defending NFC champion. Halo Sobat Hobi Nonton, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nggak terasa udah cukup lama saya nggak upload video baru lagi nih. Dan di video kali ini, seperti biasa, saya akan menceritakan kembali sebuah alur cerita film drama biografi yang berdasarkan dari kisah nyata. Ini adalah kisah dari seorang Vince Papale. Vince Papale adalah seorang yang berhasil bangkit dan keluar dari zona kemiskinan dan keterpurukannya akibat dipecat dari pekerjaannya dan ditinggalkan oleh istrinya. Ia berhasil melalui perjalanan panjang hidupnya dan menjadi bintang olahraga walau di usianya yang sudah mencapai 30 tahun. Sebelum kita masuk alur cerita filmnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya juga ya guys, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat alur cerita film menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang pria kampung bernama Vince Papale yang baru aja turun dari sebuah mobil, yang mana ia telat untuk mengikuti permainan football bersama teman-temannya. Di sana, Vince adalah kunci atas kemenangan tim football itu. Setelah selesai bermain football, ia pun pulang ke rumahnya. Di sana, istrinya yang bernama Sharon memarahinya karena Vince hanya bisa bermain-main saja. Ternyata Vince ini hanya bekerja sebagai seorang guru honorer. Di sini istrinya sudah merasa muak dengan kehidupannya yang miskin. Mendengar hal itu, Vince hanya mengatakan kalau ia berjanji akan membuat keluarganya menjadi lebih baik lagi. Keesokan harinya ketika di sekolah, saat Vince akan memasuki kelas untuk mengajar, ia sangat terkejut karena di dalam kelas sudah ada guru yang sedang mengajar. Tak lama kemudian dari kejauhan, kepala sekolah pun memanggil Vince untuk berbicara dengannya. Di sana, kepala sekolah memberitahu kepada Vince kalau pihak sekolah sedang mengalami ekonomi yang tidak stabil, yang membuat Vince akan di-PHK dari sekolah tersebut. We were calling you to let you know that you won't be needed this summer. I'm sorry. Malam harinya Vince pergi ke bar temannya untuk ikut kerja di sana. Di sana ia meminta kepada pemilik bar sekaligus temannya yang bernama Max untuk menambah jam kerjanya agar penghasilan Vince bisa bertambah. Mengingat Vince sekarang sudah tidak bekerja lagi sebagai seorang guru di sekolah. Ketika Vince sedang bekerja dan mengobrol dengan temannya, terdengar berita di TV bahwa tim Eagle Football, yaitu tim profesional, sedang mencari pemain baru dan terbuka untuk umum. Di mana tim Eagle ini sedang mengalami penurunan performa tim yang membuat mereka segera mencari pemain baru dari kampung ke kampung untuk memperbaiki performa timnya. Sontak saja teman-temannya yang berada di sana menyarankan Vince untuk mengikuti seleksi itu, karena mereka tahu Vince punya bakat menjadi seorang atlet football profesional. Come on, give it a shot. Yeah, Vince. Yo, Vince, what do you say? He's at the 10. Setelah selesai bekerja, ia pun pulang ke rumahnya. Ia sangat terkejut karena rumahnya sekarang sudah kosong. Saat mencari-cari istrinya di dalam rumah, ia tak sengaja menemukan selembar kertas yang bertuliskan kalau Vince adalah seorang yang tidak berguna dan sekarang istrinya ingin cerai karena alasan ekonomi. Vince pun sangat kesal dan tak percaya kalau istrinya meninggalkan dirinya begitu saja. Vince pun hanya bisa marah dan menghancurkan sebagian barang-barangnya di rumah. Lalu Vince pun terdiam merenungi hidupnya yang miskin dan ia juga menganggap kalau dirinya memang sangat tidak berguna. Kemudian pada esok malamnya, Vince yang terlambat bekerja di bartender, tiba-tiba di sana sudah ada wanita yang bernama Janet yang sudah menggantikan posisinya. Ternyata Janet ini adalah keponakan dari Max, si pemilik bar itu. Di sana mereka membahas perihal seleksi tim Eagle yang menyarankan terus Vince agar mau mengikuti seleksi itu. Di sini Vince tetap tidak mau untuk mengikuti seleksi itu karena ia merasa sudah berumur 30 tahun.
dan merasa kalau dirinya sudah terlalu tua untuk menjadi atlet profesional. Kemudian ketika jam istirahat, Vince yang sedang di luar bersama Tommy sambil membicarakan soal seleksi tim Eagle tadi, Tommy meyakinkan kembali Vince untuk segera mengikuti seleksi itu. Tommy berkeyakinan kalau Vince bisa diterima menjadi pemain tim Eagle dan merubah tim Eagle agar kembali berjaya. Namun di sini Vince hanya terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata apapun tentang perihal itu. Last call, Pally. Well, you, Tommy? Saddest music I know. Kemudian Vince yang sudah selesai bekerja, ia pun mengunjungi ayahnya. Dengan terpaksa dan malu, ia pun meminjam uang $100 untuk membayar sewa rumahnya. How much you need? $100. Vince juga meminta maaf ke ayahnya karena sampai ia berumur 30 tahun, ia masih menyusahkan ayahnya dan tidak berguna. Lalu tiba-tiba ayahnya membicarakan tentang penyeleksian tim Eagle dan membujuk dirinya untuk ikut seleksi itu. Ayahnya di sini meyakinkan untuk mempertimbangkan kesempatan itu supaya anaknya kelak bisa menjadi orang yang dapat dibanggakan. Man can only take so much failure. Might not be the worst thing to let this one go. Yeah, well. Pada keesokan harinya, terlihat orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti seleksi untuk masuk tim Eagle. Seleksi pun akhirnya dimulai. Terlihat beberapa orang dari berbagai kalangan sama sekali tidak memiliki kemampuan bermain football. Sampai tiba-tiba pelatih yang bernama Dick Vermeil melihat seorang pria dengan hasil tes lari yang cukup memuaskan dirinya, yaitu Vince Papale. Throw him a few. Setelah beberapa tes dilakukan, pelatih Dick memutuskan untuk menyudahi tesnya pada hari ini. That's it, gentlemen. Thanks for coming. Thank you for coming out. Kemudian saat Vince akan pulang, pelatih Dick pun menghampirinya. Ia memberikan pujian kepada Vince atas performa tadi sehingga membuat dirinya tertarik untuk merekrut Vince ke tes selanjutnya. Speeds are a heck of a lot faster than this car of yours. Pada malam harinya saat Vince sedang bekerja di bar, seperti biasa ada teman-temannya yang minum-minum sambil menonton TV. Namun tiba-tiba muncul berita di TV yang mengabarkan hasil perekrutan pemain tim Eagle, yang mana Vince terpilih untuk bergabung ke tim Eagle dan akan menjalani tes selanjutnya. Vince dan teman-temannya pun terkejut mendengar hal itu. Mereka di sana merayakan keberhasilan Vince yang berhasil masuk ke tim Eagle. To Vince Papale, neighborhood boy. The Philadelphia Eagles! Ketika selesai bekerja, Vince, Max, dan Janet yang bersiap untuk pulang tiba-tiba didatangi seorang wartawan untuk melakukan wawancara dengan Vince. Awalnya di sini Vince menolak, namun Max dan Janet membujuk Vince agar bar milik Max bisa menjadi terkenal. Akhirnya Vince yang merasa berhutang budi kepada Max bersedia untuk diwawancarai. Right here in Philadelphia. Oh my God, my neighbor's famous. Vince Papale, a part-time bartender, will be at Eagles training. Keesokan harinya, Vince berlatih fisik dengan berlari dari pagi sampai malam dan terus-menerus latihan. Hingga di mana hari pertama latihan bersama tim Eagle pun dimulai. Sebelum latihan pertama dimulai, pelatih Dick mengumpulkan para pemain dan memberikan beberapa sepatah kata yang salah satunya ia tidak akan mempedulikan pemain lama ataupun baru. Bahkan pemain yang baru saja dikontrak. Ia menganggap pemain itu semuanya sama saja. Yang pelatih butuhkan yaitu pembuktian yang layak untuk si pemain itu sendiri. Dan latihan pun akhirnya dimulai. Di sana Vince menunjukkan permainan terbaiknya sampai membuat para seniornya pun kesal. Everybody knows. Whatever it is, as long as it pleases you. Look at that white That's where you finished, Polly! Hey, thanks! That old man just made you look bad! Setelah berlatih, Vince diantar ke kamarnya oleh asisten pelatih. Setibanya di sana, ia melihat kiriman dari Janet yang berisikan baju rival dari tim Eagle.
Sedangkan di satu sisi, para senior ketika di ruangan ganti, ia menemukan catatan milik Vince, di mana catatan itu adalah ungkapan istrinya yang menjelek-jelekan Vince dengan kata-kata kalau Vince tidak berguna dan miskin. Pada latihan berikutnya, saat beradu kekuatan dengan pemain senior, Vince di sini kalah, dan pemain itu malah mengatakan apa yang dikatakan istrinya dulu. She was right, old man. You ain't going no. Sontak saja Vince yang mendengar kata-kata itu pun langsung bangun dan berkelahi. Para pemain dan para staf pelatih di sana pun langsung melerainya. Pada malam harinya, asisten pelatih memberikan daftar pemain kepada pelatih Dick tentang siapa saja yang akan masuk ke tahap tes berikutnya. Kemudian si pelatih menyuruh asistennya untuk mendatangi kamar-kamar pemain yang terpilih. Satu persatu pemain pun disuruh untuk menemui pelatih Dick. Coach wants to see you. Bring your playbook. Terlihat Vince yang harap-harap cemas karena ia takut tidak terpilih. Akhirnya ia mendengar suara ketukan dari pintu kamarnya. Coach wants to see you. Bring your playbook. Ternyata Vince pun terpilih dan masuk ke tahap selanjutnya. Dan berita itu pun diketahui oleh teman-temannya. That Philly's own Vince Papale has made it past the first round of cuts. Vince. Di latihan berikutnya, Vince beradu lari dengan seniornya, namun ia pun kalah. Cream's coming to the top now, Pops. Oh, yeah. Dan akhirnya Vince melepas beberapa perlengkapan bajunya untuk mempermudah ia bisa lari dengan cepat. Kemudian ketika tes yang kedua kalinya, benar saja, Vince mampu mengimbangi kecepatan kedua seniornya. Setelah latihan itu, Vince mengunjungi bar dan mengajak Janet kencan. Keesokan malamnya, ketika mereka bertemu, di sini Vince tiba-tiba memberitahu Janet kalau ia ingin fokus dalam latihan agar ia bisa masuk ke tim Eagle. Karena menurutnya ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Maybe it's just better if I just think about one thing instead of everything else. Vince pun akhirnya kembali ke tempat asrama Eagle dan tak sengaja ia bertemu dengan pria bernama Danny Frank. Di sini Vince diberitahu mengenai cara membaca pergerakan lawan dengan melihat 3 jari ketika permainan akan dimulai. They're white. They're white. You see white because my weight's for it means I'm coming after you. Keesokan harinya, latihan pun dimulai kembali. Kali ini, pelatih Dick membutuhkan 5 orang saja dari 40 orang yang ikut seleksi ini. Ia pun memutuskan untuk menyeleksi dengan adu kekuatan 1 lawan 1. Tes adu kekuatan pun dimulai dengan Vince melawan Jerman, yaitu salah satu senior dari tim Eagle. Dan benar saja, apa yang dikatakan Danny soal membaca pergerakan lawan dengan jari ternyata berhasil. Vince pun akhirnya bisa mengalahkan Jerman. Singkat cerita, setelah beberapa latihan dimulai, tim Eagle pun memulai pertandingan pramusim, yang mana rekor pramusim tim Eagle tak pernah menang dan mengalami 6 kekalahan berturut-turut. Well, let's just hope this isn't the beginning of a long season, folks. Kembali ke Vince yang menunggu ayahnya pulang dari pabrik. Ketika ayah Vince datang, ayah Vince memberitahu Vince kalau dirinya baru saja di PHK. Vince pun meminta maaf karena sudah meminjam uang kepada ayahnya dan menjadi anak yang selalu membebani keluarganya. Ayah Vince hanya mengatakan buatlah dirimu berguna dengan membuktikan kalau Vince bisa menjadi pemain tim football profesional dan membanggakan kampungnya. Keesokan harinya, pelatih Dick bersama para staf pelatih sedang melakukan voting untuk mengisi 1 slot pemain saja, yang mana kandidat tersebut hanya tersisa 2 orang, yaitu Samson, senior tim Eagle, dan juga Vince. Para staf di sana hampir semuanya memilih Samson ketimbang Vince. Namun pelatih Dick sendiri lebih mempertimbangkan Vince daripada Samson. Setelah diskusi dengan para stafnya, pelatih pun memutuskan untuk pulang dan berkonsultasi dengan istrinya. Istrinya di sana mengatakan kalau dirimu hanya perlu mendengarkan isi hatimu sendiri. Pelatih Dick menginginkan Vince dengan alasan Vince sendiri adalah orang yang rendah hati dan pantang menyerah. We're thinking about letting go of Papale. You said I was talking about him. Tibalah hari perekrutan pemain. Ketika Vince ke ruang ganti, asisten pelatih menghampirinya dan menyuruhnya untuk bertemu dengan pelatih Dick.
Ketika sampai di sana, mereka pun saling menanyakan tentang kabar. Vince juga menanyakan kabar dari sang pelatih dan keluarganya. Sang pelatih pun sangat terharu, ternyata hanya Vince yang peduli dengan kabarnya. Dan tak dipungkiri, Vince adalah pemain yang paling dewasa. Vince sendiri berpikir kalau dirinya tidak akan dipilih oleh tim dan hanya bisa pasrah. Namun ternyata pelatih Dick memberikan kesempatan kepada Vince untuk masuk ke dalam rencana timnya. Kemudian saat akan pulang, mobil Vince tiba-tiba mogok dan ia langsung menghubungi Tommy. Di sana Vince memberitahu Tommy kalau ia diterima menjadi tim Eagle. Tommy pun memberikan selamat dan akan mentraktir Vince di bar milik Max. Setibanya di sana, Vince pun disambut dengan meriah oleh teman-temannya dan terlihat juga ayahnya yang datang ke bar itu untuk memberikannya selamat. Singkat cerita, tibalah di hari pertandingan perdana Liga reguler antara tim Eagle melawan tim Cowboys. Terlihat di ruang ganti, para pemain sedang bersiap-siap dengan keadaan harap-harap cemas. Mengingat bahwa pertandingan sebelumnya mereka kurang maksimal dan banyak sekali mengalami kekalahan. Hingga pertandingan pun akhirnya dimulai. As they take on the defending NFC champion. No one's expecting miracles today, but all eyes will be on Coach Tim. 1, 2, 3, attack! Terlihat para pemain Eagle kewalahan melawan tim Cowboys. Dan Vince yang masih kebingungan dan bermain buruk pun akhirnya digantikan oleh sang pelatih. Yang pada akhirnya tim Eagle pun kalah telak dari tim Cowboys. Setelah pertandingan itu, banyak pihak yang kecewa dengan penampilan debut Vince di liga. Saat itu juga Vince pun pergi ke sebuah lapangan football untuk merenungi hidupnya. Lalu ia pun pergi ke rumah Janet untuk mengutarakan isi hatinya, karena ternyata selama ini ia sudah memendam perasaan ketika saat pertama kali bertemu dengannya dan mengajak Janet ke jenjang yang lebih serius. Namun di sini Janet menolak hal itu karena ia merasa belum siap untuk menjalani hubungan yang serius. I just wanted to let you know how I felt. I can't, Vince. Yeah. Vince pun pergi ke teman-temannya yang sedang sparring bermain football. Di sana Vince hanya melihat dari dalam mobil. Namun tiba-tiba Johnny mengetahui kalau mobil itu adalah mobil milik Vince. Lalu Johnny meminta bantuan Vince untuk ikut bermain dengan mereka, karena pada saat itu mereka kalah telak dari tim musuh. Namun Vince menolak hal itu karena ia takut cedera, karena 1 minggu lagi ia akan bertanding di liga. Namun ketika hujan turun, Vince pun tiba-tiba turun dari mobilnya dan bergabung untuk membantu teman-temannya. Hingga pada akhirnya, timnya pun bisa menang. Setelah membantu teman-temannya, kini Vince terlihat menjadi bersemangat kembali. 1 minggu kemudian, pertandingan rivalitas antara Giant dan tim Eagle pun dimulai. Sebelum bertanding, pelatih Dick memberikan nasihat untuk membakar semangat para pemainnya agar bisa kembali membawa kejayaan terhadap tim Eagle. 1, 2, 3, Pertandingan pun akhirnya dimulai. And the kick is away. Di menit-menit awal, Vince berhasil menumbangkan pemain lawan di area 15. Nice, Vince. You all right, baby? Pertandingan pun menjadi semakin sengit dengan skor imbang. Pertandingan pun tak terasa tinggal 20 menit lagi. Tim Eagle yang terus tersudutkan di area pertahanan, terlihat mereka sedang mencari ruang sampai mereka bisa menyentuh titik start. Bola pun akhirnya dipegang tim Eagle. Saat mereka akan bersiap-siap, Vince pun teringat lagi perkataan Danny yang mengajarkan membaca pergerakan lawan dengan melihat jari lawannya.
Sontak Vince pun berteriak ke teman-temannya untuk mengikuti instruksi darinya. Check soil! Check soil! What did he call? A tremendous break on the ball. Bubble! Dan yang sangat mengejutkan, taktik itu ternyata berhasil lagi dan membuat tim Eagle pun menang. Seisi stadion pun bergemuruh atas kemenangan tersebut. Setelah pertandingan itu, nama Vince mulai dikenal di publik dunia olahraga football. Ia juga memperkuat tim Eagle selama 3 musim dengan sangat istimewa. Akhirnya Vince bisa membuktikan ke semua orang kalau dirinya juga bisa menjadi orang yang sukses dan berharga. Pelatih Dick pun akhirnya berhasil membawa tim Eagle menjuarai Super Bowl 15. Dan film pun akhirnya tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hobi nonton.